نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، bersama telah kita ketahui bahwa di dunia ini ada dua kelompok manusia. Kelompok yang pertama adalah orang yang membuka pintu kebaikan, menutup pintu keburukan. Kelompok yang kedua sebaliknya, pembuka pintu keburukan, penutup kebaikan. Pembuka keburukan, penutup kebaikan. Ada orang mau sholat dihalang-halangi, ada orang mau ngaji dihalang-halangi, ada orang mau kurban dihalang-halangi. Ini namanya penutup pintu kebaikan. Tapi acara-acara kemaksiatan justru didukung. Judi didukung, perzinaan didukung. Ini jenis orang yang kedua, penutup pintu kebaikan, pembuka pintu keburukan. Kalau jadi seorang yang pertama, memotivasi sholat, membuka pintu kebaikan, mengajak sholat, ngajak belajar. Temannya masih santai-santai di kamar, ayo berangkat. Ya. Sudah dikumandangkan azan, temannya belum berangkat, ayo sudah ada. Namanya membuka pintu. Termasuk orang yang sholat, orang yang ngaji sendiri, orang yang puasa, sedekah, birrul walidain, thalabul ilmi, itu adalah membuka pintu kebaikan. Karena membuka pintu kebaikan ada dua, untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Hubungkan sekali lagi jenis membuka pintu kebaikan ini dengan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, bahwa niat seorang pencari ilmu diantaranya adalah apa? Menghilangkan kebodohan dari diri sendiri, yang pertama. Yang kedua, menghilangkan kebodohan dari orang lain. Sudah, ini sudah tertulis pada antum. Berarti membuka pintu kebaikan ada berapa macam? Dua, untuk diri dan untuk orang lain. Sama halnya, membuka pintu keburukan pun ada dua macam, untuk diri dan juga untuk orang lain. Begitu seterusnya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah ta'ala, agak diulur. Kesempatan pagi hari ini kita akan memulai tentang beberapa hal yang harus kita ketahui agar kita menjadi pintu kebaikan. Dengan bahasa lain, beberapa hal yang harus kita ketahui untuk menjadi pintu pembuka
kunci pembuka kebaikan. Dengan kata lain, kiat agar kita menjadi kunci pembuka kebaikan. Gimana caranya? Pada buku yang akan kita pelajari pagi hari ini ada 16 poin. Berapa? 16 poin. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongannya, membukakan kepada kita pintu kebaikan, sehingga kita bisa mempelajari 16 poin tersebut. Insya Allah, walaupun tidak secara rinci. Di situ ada apa? Langsung masuk pada poin pertama. Al-amru al-awwal. Halaman berapa anakku? 9. Poin pertama. Perkara pertama, supaya kita bisa menjadi pintu pembuka kebaikan, menjadi kunci pembuka kebaikan, mengenal Allah. Apa? Mengenal Allah. Ma'rifatullah. Mengenal Allah, bahwa Allah adalah khairul fatihin. Mengenal Allah, bahwasanya Allah itu khairul fatihin, sebaik-baik zat yang membuka kebaikan. Saya tanya kepada antum, kita sholat, siapa yang memerintahkan? Siapa yang memerintahkan kita sholat? Allah, ya kan? Berarti Allah membukakan pintu kebaikan sholat untuk kita. Paham? Pertanyaan selanjutnya, kenapa kita puasa? Siapa yang mensyariatkan? Siapa yang memerintahkan kita puasa? Allah. Ada yang hafal ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam, diwajibkan puasa atas kalian. Yang mewajibkan puasa Allah, berarti Allah lah yang membukakan pintu puasa untuk kita. Bisa dipahami ya? Jadi yang mengarahkan kepada kebaikan, itulah yang membuka pintu kebaikan. Bisa dipahami lah? Kenapa kita birrul walidain? Siapa yang memerintahkan? Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Siapa yang memerintahkan birrul walidain? Allah. Karena Allah yang memerintahkan birrul walidain, berarti Allah lah yang membuka pintu kebaikan birrul walidain. Bisa dibayangkan? Makanya kalau ada seorang ustaz, seorang ikhwan, seorang talib ngajak temannya, akhi, kita harus birrul walidain, itu berarti membuka pintu kebaikan. Tapi sumber dari segala yang membuka pintu kebaikan adalah siapa? Allah yang menciptakan kita. Maka dikatakan di sini, an-na'lam, hendaklah kita mengetahui bahwa Allah itu al-fattah. Allah lah zat yang membuka semua bentuk kebaikan, dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Terus kalau kita sudah tahu bahwa Allah itu al-fattah,
Yang membuka kebaikan itu hanyalah Allah. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus banyak-banyak minta pada Allah. Jadi nomor satu itu, kalau kita sudah tahu Allah itulah pemilik kunci, pemilik segala kunci kebaikan, kita bisa sholat karena dibukakan pintu sholat untuk kita. Kita bisa puasa karena Allah telah membukakan pintu puasa untuk kita. Yang ibu-ibu bisa menutup aurat, berkenan dan mau menutup aurat karena Allah sudah membukakan pintu kebaikan berupa menutup aurat. Seorang istri bisa taat pada suami itu karena Allah membukakan pintu kebaikan bagi dia berupa ketaatan kepada suami. Seorang anak bisa birrul walidain karena Allah lah yang membukakan pintu kebaikan bagi anak tersebut, yaitu kebaikan birrul walidain. Semuanya dari siapa? Allah. Kalau sudah sadar bahwasanya semua kebaikan itu adalah milik Allah, kita minta kepada siapa? Kita minta hanya kepada Allah. Ini nomor satu. Pentingnya orang mengenal Allah. Kalau ingin jadi pintu kebaikan, harus sadar yang membukakan itu Allah, yang memberi hidayah itu Allah. Dalam pembahasan di sini disebutkan tentang bahwasanya Allah itu Al-Fattah, ya, Allah yang membuka. Maka kalau sudah tahu, nah anak-anakku sekalian, para hadirin, kita sudah kenal bahwa Allah itu Al-Fattah, Allah yang membuka, maka salah satu cara banyak-banyak doa. Ingin jadi seorang penghafal Al-Quran, yang membuka hafalan itu Allah. Nanti mintanya kepada siapa? Allah. Ingin diberi rezeki yang banyak, misal masalah urusan dunia, maka mintanya hanya kepada Allah yang maha kaya, yang Allah itu senang kalau semakin diminta. Beda dengan manusia, semakin diminta semakin diminta semakin betul, apa? Bakhil, ya. Jadi minta kepada Allah. Minta untuk siapa? Untuk diri kita. Minta pertolongan pada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati saya ya Allah di atas agama. Jadi kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah ya Allah kami di atas jalan yang lurus. Karena yang memberi hidayah hanya Allah, yang membuka pintu kebaikan hanya Allah. Maka seorang guru sebelum dia mengajar, dia harus sadar bahwa Allah lah yang memberi hidayah kepadanya dan kepada santrinya. Kalau ingin jadi guru yang baik dan pembuka kebaikan, sebelum mengajar sempatkan
doa kepada Allah, ya Allah, Allahumma hdini wahdi bi, misal begitu. Atau Allahumma ij'alni minal muhtadin, ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendapat hidayah, berilah hidayah kepadaku ya Allah, dan jadikanlah aku sebab hidayah. Misal kalau untuk mau ngisi pengajian, masuk masjid, sunnahnya apa? Sholat tahiyatul masjid. Di sujud antum berdoa dulu, ya Allah, berilah aku petunjuk dan jadikanlah aku pemberi petunjuk, berilah aku keikhlasan dan berikanlah keikhlasan pada murid-muridku, misalnya begitu. Jadi kita jangan lupa minta pada Allah, karena kita akan memberikan, berusaha membuka pintu kebaikan pada diri dan orang lain. Syekh Abdul Razak pernah berkisah, dia pernah berkunjung ke seseorang, atau kisah tentang seorang dai, tidak salah di daerah India, Pakistan, Bangladesh, di mana dai tersebut salah satu kelebihan yang diberikan oleh Allah, banyak sekali orang-orang yang masuk Islam lewat perantaraan tangan beliau dari nunduk nulis boleh, tapi jangan terlalu dalam. Kelihatan antara yang nunduk dalam dan yang tenggelam dalam tunduannya. Apalagi yang ngatur proyektor. Gimana? Sudah dibuka halaman 50? Belum Ustaz? 50? Loh, kok ternyata tenggelam dalam ketundukan. Nah ya, jangan ngantuk, masih pagi, semangat. Dan tadi bagaimana? Setiap hari banyak sekali orang yang masuk Islam lewat tangannya. Akhirnya Syekh Abdul Razak cerita, tanya, apa kiatnya? Kok banyak sekali orang yang masuk Islam melalui perantaraan tangan beliau? Dengan sebab beliau, kata orang tadi, Syekh, saya sebelum berdakwah malamnya pasti berdoa. Di setiap malam saya berdoa, ya Allah, masukkanlah orang-orang itu ke dalam agama Islam melalui perantaraan tangan saya. Maka Masya Allah, dakwahnya diberkati. Maka kita kalau ingin seperti itu, perbanyak doa. Ya Allah, berilah aku petunjuk dan jadikanlah aku pemberi dan sebab hidayah. Allahumma ja'alni minal muhtadin waj'alni hudatan muhtadin. Berilah aku petunjuk, jadikanlah aku orang yang mendapat petunjuk ya Allah, dan jadikanlah aku pemberi petunjuk bagi orang-orang untuk mendapat petunjuk. Gitu ya, sempatkan hal itu, belajar. Kenapa? Untuk menjadi seorang pembuka pintu kebaikan harus mengenal siapa? Allah, bahwasanya Allah itu adalah Al-Fattah. Di sini disebutkan di dalam buku halaman 11. Sudah di atas. Walihada al-khutbatul ula fi hadzal bab. Oleh sebab itu, langkah pertama yang harus ditempuh
untuk menjadi kunci pembuka kebaikan adalah langkah pertama yang harus ditempuh untuk menjadi pembuka atau kunci pembuka kebaikan adalah an yalja'a man arada li nafsihi an yakuna miftahan lil khairi ilal fattah. An yalja'a ilal fattah. Bersandar sepenuhnya kepada al-fattah. Langkah pertama adalah apa? An yalja'a ilal fattah. Bersandar sepenuhnya kepada al-fattah. Al-fattah itu siapa? Allah. Itu langkah pertama. Segala sesuatu adalah pemberian Allah. Dikatakan di halaman yang sama, kama qala ba'dus salaf, bahwa segala sesuatu itu adalah pemberian Allah. Kita harus bersandar pada Allah. Berkata sebagian ulama salaf, paragraf kedua sebelum terakhir dari bawah, inna hadhil akhlaqa wahaibun. Akhlak-akhlak yang dimiliki oleh orang, akhlak-akhlak yang baik itu adalah wahaib. Apa arti wahaib? Pemberian. Pemberian siapa? Contoh akhlak yang baik apa? Syekh siapa namanya? Siapa namanya? Contoh akhlak yang baik apa? Ilyas. Ini aja. Contoh akhlak yang baik kepada guru. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Mendengarkan ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. Barakallahu fiik. Antum, siapa namanya? Abidun Soleh, Ahmad Husaini, Masya Allah. Ahmad Husaini, akhlak yang baik kepada tetangga, sopan kepada tetangga. Barakallahu fiik. Akhlak yang baik kepada orang tua. Siapa namanya ini? Ashal Akhar, Masya Allah. Akhlak yang baik kepada orang tua, berbakti pada orang tua. Jadi seseorang itu ya Ilyas bisa mendengarkan pelajaran dengan baik. Itu pemberian siapa? Allah. Walaupun digebrak-gebrak, kalau Allah belum berikan, tidak bisa. Husain, akhlak kepada tetangga sopan. Kesopanan itu adalah siapa? Pemberian Allah. Untuk diajari, kemudian dimasukkan kabel komputer di sini, kemudian dibuat semuanya. Dari isi komputer apa yang bentuk di-download di sini. Tahu download enggak? Di-copy kayak robot gitu. Tapi kalau tidak diizinkan oleh Allah, tidak akan bisa sopan. Ya. Demikian juga ya Abah, berbakti pada orang tua itu adalah taufik dan pemberian dari Allah. Walaupun sudah dinasihati berkali-kali, kamu sama orang tua begini. Kalau tidak dapat pemberian dari Allah, tidak akan bisa. Di antara akhlak yang baik pada guru, perhatian. Berarti kalau ngantuk, akhlaknya buruk, kurang perhatian. Maka saya katakan, orang gebrak tetap ngantuk. Kalau tidak diberi oleh Allah sikap
memperhatikan. Saya dulu pernah diceritani oleh syekh kita, di antara murid-murid kita itu ada yang mantuan banget. Bukan kalian insya Allah. Saking ngantukannya, kata guru itu, akhirnya saya berusaha berbagai macam cara supaya murid saya nggak ngantuk. Kalau saya ngajar itu caranya gitu, gebrak meja. Tapi pas saya sering gebrak meja, melayanglah surat cinta dari balik tabir. Ustaz, jangan suka gebrak meja, kami jantungan. Tidak ada asna, tapi aneh. Kita nggak tahu di belakang sana pada ngantuk, apa makan siomay, apa makan batagor, nggak tahu. Nah, akhirnya sang guru tadi bilang, saya berusaha semaksimal mungkin murid saya ini nggak ngantuk. Saya suruh duduk paling depan. Saya ajar. Tapi karena Allah belum mengizinkan, ya kawan, apa yang terjadi? Ngantuk lagi, paling depan duduk. Enggak ya, tahu ya? Siapa nonton? Alif Hakam, Masya Allah. Ini nggak ngantuk tadi, Masya Allah. Ini yang lain juga. So pindah paling depan ngantuk. Megang lagi gurunya. Akhirnya tak suruh duduk di kursi saya. Kursi panas. Ini panas nih. Percaya nggak? Saya. Ini kursinya panas. Percaya? Kalau nggak percaya sini, duduk sini. Ini nggak bertahan panas. Saya suruh duduk di kursi saya. Tapi karena belum difatah oleh Al-Fatah, belum difatah oleh Al-Fatah, akhirnya tetap ngantuk. Kehilangan akal guru. Jadi caranya gimana? Satu cara ini harus berhasil. Suruh bangun, berdiri di depan kelas, santai di gurunya aja. Alhamdulillah. Tapi karena belum difatah oleh Al-Fatah, tidur sambil berdiri. Astagfirullah. Ternyata murid ini memang ahli dalam tidur. Belum difatah oleh Al-Fatah. Jadi memang Ilyas memperhatikan guru itu adalah hidayah dan pemberian dari Allah. Bisa dipahami nak? Kata syekh, kata sebagian salaf, akhlak yang baik yang disebutkan oleh Ilyas, oleh Husain, oleh Atta, itu baik, betul-betul semata-mata pemberian dari Allah. Tidak ada yang bisa. Maka wa inna Allah ta'ala tabaraka wa ta'ala idza ahabba abdahu wa habahu minha. Allah itu kalau mencintai hambanya, Allah beri dia itu akhlak yang baik. Masya Allah. Jadi akhlak yang baik pemberian oleh Allah, pemberian dari Allah kepada siapa ya kawan? Hamba-hambanya yang dicintai. Maka ayo kita berebut kecintaan Allah dengan cara melatih diri untuk berakhlak yang baik. Karena akhlak itu Masya Allah
ada yang bawaan. Pemberian Allah dari lahir. Subhanallah. Dari lahir sudah diberi oleh Allah. Ketika besar berkembang. Dan ada yang dengan latihan. Ada yang dengan apa? Latihan. Intinya bahwa akhlak itu pemberian dari Allah. Saya nggak akan bicara tentang akhlak. Nanti insya Allah pada poin yang beberapa kita bicara akhlak. Mana tuh yuk? Ustaz nomor berapa itu masalah akhlak Ustaz? Nanti halaman 38 yang lain insya Allah kita akan ke sana. Baik, intinya sudah paham ya ikhwan? Untuk jadi kunci pembuka kebaikan harus kenal Allah. Semuanya berasal dari Allah. Kalau ingin jadi orang baik, minta pada Allah. Kalau ingin mengajari kebaikan pada orang, minta pada Allah. Bisa dipahami ya? Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, sudah selesai. Ini ada perkataan yang luar biasa di halaman 12. Tidak apa-apa saya bacakan ya sebagai poin. Halaman 12 Ustaz. Ada kalimat yang indah. Wa kam huwa jamilun. Huna. Betapa indahnya di sini ada sebuah kalimat yang diucapkan oleh Mutarrif bin Abdullah bin Sikhir, ulama dari kalangan tabi'in. Beliau mengatakan sebuah kalimat yang indah. Lau ukhrija qalbi wa ju'ila fi yasari. Kalau hatiku ini dikeluarkan, kalau hati saya dikeluarkan, wa ju'ila fi yasari, dan diletakkan di mana? Yasar, samping kiriku. Ya. Waji'a bil khairat, kemudian disiapkan secangkir kebaikan semuanya. Wajulat fi yamini, dan diletakkan di kananku. Ini hati, ini apa? Kebaikan. Ini hati, ini kebaikan. Sebetulnya enak gini, tapi ini sudah terlanjur isi ya. Ini hati. Kalau seandainya hatiku dikeluarkan, diletakkan di sebelah kiriku, dan seluruh kebaikan diletakkan di kananku, apa kata beliau? Lam astati', saya tidak akan mampu sedikit pun an aj'ala syai'an min hadhil khairat fi qalbi. Saya nggak akan mampu sedikit pun untuk menuangkan kebaikan yang ada di kananku ke dalam hati yang ada di kiriku, illa an yakunallahu huwal ladzi yad'uhu, kecuali Allah mengizinkannya. Tidak bisa. Jadi semuanya adalah dengan izin Allah. Padahal sudah jajar, tinggal dituangkan. Tidak bisa kalau Allah belum mengizinkan. Ini langkah pertama berarti. Kenal Allah, dia Allah Al-Fattah yang membuka akhlak yang baik. Maka mintalah kepada siapa? Kapan kita minta? Sejak sekarang nak. Berdoa dari sekarang supaya kita menjadi orang yang baik dan bisa mengajarkan kebaikan. Kelompok yang kedua itu orang buruk menghalangi kebaikan. Nauzubillah min dzalik. Baik. Hadzal amrul awal. Ada pertanyaan? Anak-anakku, para jamaah, poin pertama. Silakan dipikirkan dulu. Ada pertanyaan enggak? Ilyas, Usaid, Athar, siapa nama itu? Hanif, Fayal,
Muhammad, yang namanya Muhammad selain Muhammad sih. Mana yang namanya Muhammad? Hah? Ada baju merah. Ya, Muhammad itu. Masya Allah. Nah, ada pertanyaan? Tidak ya? Baik, ada pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjutkan. Al-amru tsani. Perkara kedua. Supaya kita bisa menjadi pembuka pintu kebaikan, menguatkan tauhid dan keikhlasan. Tauhidullah wal ikhlas wa ikhlasul dini lahu. Menguatkan tauhid dan keikhlasan. Tauhid itu adalah memahami kalimat la ilaha illallah dengan benar. Kita kuatkan memahami kalimat la ilaha illallah dengan apa? Benar. Ini harus kita kuatkan. Apa arti la ilaha illallah? Insya Allah sudah tahu semuanya. La ilaha illallah artinya adalah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak salah, praktek la ilaha illallah diantaranya sudah dikupas oleh Ustazuna apa dengan judul kupas tuntas apa istiqomah. Itu sudah dibahas. Alhamdulillah. Anak-anak ikut tak? Masih ingat atau enggak judul itu? Masih? Kapan itu ya? Kapan itu kajian Ustaz Atok dengan judul kupas tuntas? Kapan kita? Ada? Tidak tahu. Kapan? Kapan? Kapan Ustaz? Ustaznya juga lupa kapan? Tapi pernah ya dikupas salah satunya. Di situ kan nyinggung-nyinggung tentang yang tidak makna la ilaha illallah yang benar Ustaz ya. Kita harus kuatkan. Seorang yang akidahnya benar itu enggak takut. Seorang yang mengatakan bahwasanya sesembahan yang berhak diibadah itu hanya Allah, itu enggak akan jadi orang pengecut dan penakut. Contoh orang yang tauhidnya tidak benar. Azimat labas akur. Orang punya jimat, kemana-mana pergi bawa jimat. Kalau ditanya buat apa Pak jimatnya? Biar tidak diganggu oleh raja hutan. Mungkin di sini masih ada harimau, betul? Sudah tidak ada. Berarti yang pas itu contohnya apa ya? Biar tidak ketemu babi hutan. Masih ada? Tidak ada. Biar nggak ketemu ular kobra. Masih ada ya? Nah, saya membawa jimat biar nggak ketemu ular kobra katanya. Jadi tahu nggak ular kobra? Jangan-jangan nggak tahu. Kalau di sini ular apa? Ular kobra, dumung, ular dumung. Ya. Kalau dia bawa jimat, pede. Tapi
ketinggalan, apa yang terjadi? Hah? Bingung, ya. Jadi jimat itu bukan menyebabkan dia berani, tapi jimat itu membuat dia pengecut. Begitu lupa jimat, aduh, gimana ini? Ada orang yang bawa jimat supaya dagangannya cepat laku. Jadi kalau bawa jimat pede, walaupun nggak laku. Tapi begitu jimatnya ketinggalan, sudah sampai pasar, orang mulai berdatangan. Kok saya malah lupa jimat? Aduh, jangan-jangan. Jadi penakut dan was-was itu orang yang menyekutukan Allah. Tapi kalau orang bertauhid, bawa jimat, enggak bawa jimat, tetap yakin rezeki dari Allah, enggak takut, enggak bawa jimat, tapi yakin penjagaan itu dari Allah. Nggak takut yang namanya ular, Pak. Kobra, walaupun dia cukup penting. Orang yang bertauhid kepada Allah nggak takut lewat kuburan sendirian malam-malam. Di sini ada kuburan sebelah mana? Jauh. Nggak takut, lewat sendirian malam-malam. Ya kan, siapa namanya? Stefani, nggak takut. Kalau orang tauhidnya kencang itu nggak takut, ya kan? Untuk siapa namanya? Nah, iya antum, jelas kok. Siapa namanya? Al-Latif. Tauhid. Latif. Al-Fat Tabiin. Yang keras kan? Al-Fat Tabiin. Al-Fatih. Ini Al-Fatih. Kalau antum Alfa Arif Hakam. Antum Al-Fatih. Al-Fat Tabiin. Al-Fatih. Tapi kayaknya kakeknya sama ya. Al-Fatih sama Alfa ini kakeknya sama. Gimana? Antum dari mana Alfa? Hakam. Yang keras. Pesisir barat, antum? Surabaya. Tapi kakeknya sama, betul? Hah? Betul Al-Fatih? Betul enggak? Yes. Kakeknya sama. Betul enggak? Betul katanya kakeknya sama. Siapa nama kakek mereka? Nabi Adam. Baik. Makanya ada kemiripan. Ya kan? Nah. Jadi antum nggak takut sendirian lewat kuburan. Meskipun dipanggil-panggil. Kira-kira takut nggak? Muhammad lewat kuburan malam-malam sendirian, terus ada yang manggil. Nggak cuma manggil, jawil. Muhammad, duduk sini. Orang yang memiliki tauhid tidak takut. Antum jawabnya gimana? Kalau dipanggil-panggil, cuek aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jalan. Walaupun bulu kuduk tidak usah takut. Tapi orang yang tauhidnya lemah, saya kalau nggak pakai jimat nanti kaki saya ditangkap. Nah, seorang dai, seorang calon pembuka kebaikan itu tauhidnya harus kencang. Jangan lihat cicak jatuh, aduh, dakwaku gagal ini.
mau berangkat ngajar bajunya kebalik. Waduh. Kalau dulu kan ada keyakinan orang pakai baju kebalik itu mau dapat apa? Ada keyakinan itu yang katanya ibunya mau mati. Ini keyakinan semacam ini tidak ada kaitannya dengan tauhid. Bukan tidak ada kaitannya, melanggar tauhid. Seorang calon pemuka kebaikan itu tauhidnya harus kencang, memahami la ilaha illallah dengan benar. Kalau dia bisa memahami kalimat apa tadi? La ilaha illallah dengan benar, maka kalimat tersebut adalah pintu surga. Halaman 13 adalah apa? Pembuka pintu surga. Walaupun hadis ini dhaif. Hadal hadis fi sanadihi maqal. Hadis ini dhaif. Ada pembicaraan dalam sanadnya. Apa hadisnya? Miftahul jannati, kunci pembuka surga adalah syahadatu an la ilaha illallah, adalah ucapan persaksian la ilaha illallah. Tapi hadis ini dhaif. Kalau seorang ingin membuka surga dengan la ilaha illallah, caranya gimana? Perkuat tauhidnya, jangan sampai salah. Jadi jimat-jimatan tadi ditinggalkan. Itu. Ini bisa dinyalakan? Enggak bisa dinyalakan? Agar tahu caranya? Untuk tadi? Masya Allah. Saya tak ada rasa. Masya Allah. Ada bantal Ustaz? Sudah dalam ya Ustaz. Jadi apa yang harus dikeluarkan? Kalau udah tahu itu nggak kenal takut, nggak kenal takut. Dan kalau sudah tauhidnya kencang itu arahnya kepada Allah terus. Maka kita saksikan dulu para sahabat, karena tauhidnya kencang, mau disiksa apa tetap bertahan. Dia tetap membuka pintu kebaikan untuk dirinya. Contohnya Bilal bin Rabah. Ada yang namanya Bilal di sini? Ada nggak teman-teman namanya Bilal? Ada tuh ya? Aina Bilal? Tidak ada. Bilal bin Rabah. Antum tahu siksanya? Diapakan? Dijemur, ditelanjang, jemur, diletakkan di panas, terik matahari di tengah padang pasir, di puncak-puncaknya panas, ditindih batu. Suasana panas itu biasanya orang sulit bernafas, haus, lelah, sakit, ditindih batu, suruh menjadi orang kafir. Mau tidak bilang? Tetap dia bilang apa? Ahad, ahad, ahad. Allah itu cuma satu, sesembahanku cuma satu. Itu tauhidnya kencang. Sehingga datanglah Abu Bakar mau membebaskan Bilal. Kau jual budak itu padaku, kata sang pemilik. Silakan. Kalau kamu mau membeli sekian rupiah, sekian dinar, tak kasihkan. Disebutkan satu harga yang cukup tinggi.
Abu Bakar dengan ringan tangan langsung membayar. Baik, saya bayar. Bilal pun bebas dibawa oleh Abu Bakar. Apa kata majikannya? Abu Bakar, kalau kau ambil gratis tadi itu, tak kasih. Gak usah bayar, tak kasih. Tapi kan kau sudah bayar. Kira-kira nih, tentu kalau ke pasar, ke bakul jajan, beli banyak, berapa habisnya? 10.000 saya, 50.000 saja mas. Ya, antum bayar 50.000. Sudah antum ambil makanan 50.000 dipegang oleh penjual. Kemudian sambil montel sepeda, penjualnya bilang gini, "Dek, tadi kau ambil gratis saja nggak apa-apa, Dek." Rasanya gimana? Menyesal. Tadi ini gratis kau ambil, nggak nanya bayaran, tak kasih, nggak tanya, ya 50.000. Kalau digitukan gimana tuh sama penjual? Nyesel enggak? Nyesel. Tapi Bilal tidak begitu. Begitu dengar, Abu Bakar, kau tadi ambil gratis tak kasih, gak berguna ini orang. Apa kata Abu Bakar? Pak, kau tadi ngasih harga lebih tinggi dari yang ini, tak kasih. Yang nyesel yang mana sekarang? Lihat. Pemiliknya Bilal. Baik. Bilal dengan kekuatan tauhidnya, dia tetap bisa membuka pintu kebaikan untuk dirinya. Setelah itu ternyata dia jadi pembuka pintu kebaikan untuk orang lain, jadi muadzin. Begitu dengar adzannya Bilal, orang berbondong-bondong ke masjid. Apakah itu bukan pintu kebaikan? Pintu kebaikan. Jadi butuh akidah yang kuat, butuh tauhid yang kuat. Itu para sahabat. Belum nanti cerita-cerita yang lain. Duelnya para sahabat dengan orang-orang kufar, jihadnya para sahabat dengan orang-orang kufar, itu semua menunjukkan tauhid yang luar biasa. Khalid ibn Walid, ada yang namanya Khalid, pernah dipanggil oleh pembesar kerajaan Romawi kalau tidak salah. Datang Khalid dengan pasukannya. Pembesar kerajaan Romawi manggil, "Ya Khalid, aku tahu kalian itu datang dari negara yang sulit makan, miskin, nggak punya. Sudahlah, pasukanmu berapa? Setiap pasukanmu tak kasih uang sekian, kemudian pulang. Nggak usah perang. Besok lagi tahun depan datang ke sini, tak kasih lagi. Nggak usah perang." Tapi Khalid akidahnya kencang, akidahnya kuat. Apa kata Khalid? Ini contoh pembuka kebaikan. Apa kata Khalid? "Ya bulan, wahai raja, wahai panglima, apa yang kau ucapkan salah. Kami sama sekali tidak tertarik dengan harta. Kami adalah bangsa yang biasa minum darah. Dan kami dengar darahnya orang Romawi itu manis. Maka kami ingin mencicipinya." Itu Khalid. Akidahnya apa? Ustaz, apa ya tenang orang sahabat itu suka minum darah? Enggak. Perang itu kan dipurus lihat.
Jadi Khalid ingin mengucapkan kata-kata yang menggetarkan orang Romawi. Kami ini datang jauh-jauh karena ingin nyicipi darahnya orang Romawi. Itu kan, jadi nggak ada rasa takut pada diri Khalid. Tauhidnya kencang. Termasuk kisah Ar-Rabi' yang datang nyeret-nyeret pedang Rib'i bin Amir. Demikian juga mereka itu pembuka kebaikan, modalnya tauhidnya dalam, termasuk juga ikhlas. Semakin seorang itu ikhlas kepada Allah, maka dia akan semakin mudah untuk membuka pintu kebaikan. Jadi orang kalau ikhlas, nggak peduli apa kata orang, yang penting apa kata Allah tentang dia. Itu orang yang ikhlas. Bukan berarti caranya ngawur ya nak ya. Caranya sudah maksimal dengan cara yang baik, tapi dia tak peduli apa kata orang. Dalam semua perbuatan dia, seorang yang ingin menjadi pintu pembuka kebaikan untuk diri dan orang lain, harus ikhlas, gak peduli kata orang. Kita masuk definisi ikhlas dulu. Di antara definisi ikhlas yang menurut saya cukup pas adalah nisyanu nadharil khalqi, nisyanu nadharil khalqi lidawamin nadhari ila khaliqi. Kan ayat terjemahkan, nisyanu nadharil khalqi lidawamin nadhar ila khaliqi. Ini berlaku untuk semua amalan. Apa itu definisi artinya? Cuek, nggak peduli dengan pandangan makhluk, dengan pendapat makhluk. Kata fulan, menurut fulan. Karena saking fokusnya untuk mencari perhatian dari Allah, itu ikhlas. Apa tadi? Nggak peduli komentar orang, karena fokus mencari penilaian dari siapa? Allah. Contoh, sholat itu kebaikan atau bukan? Kebaikan. Jadi kalau Anda melakukan sholat, berarti membuka pintu kebaikan. Menjadi imam, kebaikan atau bukan? Kebaikan. Jadi kalau Anda menjadi imam, itu artinya membuka pintu kebaikan. Sekarang gini, mau jadi imam, pingin baca Quran, berat nggak ujiannya? Nanti dikatakan, fulan bacanya bagus, fulan suaranya merdu, bacaan kamu kayak Syekh Sudes pas lagi pilek, bacaan kamu kayak Syekh Musari, bacaan kamu ya Allah bergelut. Ada lagi yang dikatakan, bacaan kamu tuh ikut-ikutan Syekh siapa sih? Seluruh kaset, seluruh video saya cari nggak ada. Itu Syekh siapa itu? Jadi mulai dapat kritikan. Oh, bacaan kamu lurus saja nggak ada lagunya. Dapat kritikan. Orang yang ikhlas nggak peduli. Yang penting cara sholatnya benar, bacaannya benar, entah itu indah,
entah itu biasa saja. Yang penting bagaimana Allah menilai Anda. Itu ikhlas. Jadi dia nggak peduli. Jadi imam tetap jadi imam. Entah mau dikomentari apa. Itu satu. Contoh yang kedua, mau baca Quran, sedang baca Quran, kemudian antum lantunkan ayat itu dengan indahnya, indah sekali, sendirian. Tiba-tiba ada orang masuk dalam hati antum. Nanti saya kedengaran orang, nanti saya dapat pujian. Akhirnya antum berhenti baca.